Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Pancasila dan peran agama dalam negara. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Negara Pancasila dan peran agama dalam negara. Negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu dan memiliki kedaulatan. Menurut Al-Farabi, filsuf Muslim abad ke-10, manusia merupakan warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia menjalin hubungan-hubungan atau asosiasi. Kemudian dalam proses yang panjang, pada akhirnya terbentuklah suatu negara. Menurut Al-Farabi, negara atau kota merupakan suatu kesatuan masyarakat yang paling mandiri dan paling mampu memenuhi kebutuhan hidup antara lain sandang, pangan, papan, dan keamanan, serta mampu mengatur ketertiban masyarakat sehingga pencapaian kesempurnaan bagi masyarakat menjadi mudah. Sedangkan definisi negara menurut para ahli, negara menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi yang berada di suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah atas semua golongan kekuasaan di dalamnya, serta mampu menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Sedangkan menurut Roger F. Solto, negara adalah alat, agensi, atau wewenang, authority, yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan definisi negara menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang terintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Intinya, negara adalah organisasi yang memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat, memiliki sekelompok manusia yang menjadi warga negara, memiliki batas geografis yang sah di mana negara tersebut berdiri, sistem pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyat dan wilayahnya. Negara memiliki tujuan utama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan umum. Negara menciptakan suasana yang aman dan tertib bagi rakyatnya, memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negaranya, meningkatkan kualitas hidup rakyatnya di berbagai bidang. Negara juga memiliki fungsi-fungsi penting seperti fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi politik dan pemerintahan, fungsi ekonomi, fungsi hukum, fungsi sosial dan budaya. Negara memiliki fungsi melindungi negara dari ancaman luar dan dalam, menyelenggarakan pemerintahan dan membuat kebijakan publik, mengatur dan mengembangkan perekonomian negara, memajukan kesejahteraan sosial dan melestarikan budaya, menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Dasar-dasar bernegara. Dasar-dasar bernegara adalah fondasi utama yang menopang eksistensi dan keberlangsungan suatu negara. Di Indonesia, dasar-dasar bernegara ini terangkum dalam 4 konsensus dasar yaitu 1. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sekaligus ideologi dan pandangan hidup bangsa. 5 sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu memberikan identitas dan karakter khas bagi bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia,
menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan aturan hukum di Indonesia. Kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis, mengarahkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang memuat aturan dasar tentang bentuk dan kedaulatan negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara, dan hal-hal penting lainnya. UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, jaminan hak asasi manusia, sumber hukum tertinggi, penjaga stabilitas negara, yaitu memberikan arahan dan batasan bagi pelaksanaan kekuasaan negara, melindungi hak-hak dasar warga negara, menjadi acuan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya, menjamin ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI adalah bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip NKRI mengandung makna kesatuan, republik, Bhinneka Tunggal Ika, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan. Negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokrasi. Meskipun berbeda-beda suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Sedangkan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia dan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, landasan toleransi, identitas nasional, mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan, mendorong sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Keempat konsensus dasar ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Memahami dan mengamalkan dasar-dasar bernegara ini sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keberlangsungan negara. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah suatu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Makna Pancasila sebagai sumber hukum, fundamen negara, nilai-nilai universal, keadilan dan kebenaran, moralitas hukum. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi fondasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi tolak ukur bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberikan landasan moral bagi hukum di Indonesia, sehingga hukum tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan moral. Keselarasan hukum. Semua peraturan perundang-undangan, baik yang tertinggi hingga terendah, harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum. Penyusunan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan,
Pembahasan hingga pengesahan harus memperhatikan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan hukum. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kebenaran, dan menghormati hak asasi manusia. Pengawasan hukum. Lembaga pengawas hukum seperti Mahkamah Konstitusi berperan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diberikan kepada seluruh warga negara, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membentuk kesadaran hukum yang berlandaskan Pancasila. Contoh penerapan Pancasila dalam hukum. Hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan yang sangat serius dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia mengakui hak milik individu, namun juga menekankan fungsi sosial dari hak milik tersebut. Hukum tata negara. Hukum tata negara di Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang mewujudkan melalui sistem demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil. Kesimpulan, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menjamin bahwa hukum di Indonesia selalu berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa peran agama dalam bernegara? Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara agama, namun nilai-nilai agama sangat mewarnai berbagai sendi kehidupan masyarakat dan turut membentuk karakter bangsa. Berikut beberapa peran penting agama. Sumber moral dan etika. Agama menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika yang luhur seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan kerja keras. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral bagi individu dan masyarakat dalam berinteraksi dan bertindak, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Agama juga mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan menghindari perilaku koruptif. Pembentuk karakter bangsa. Nilai-nilai agama turut membentuk karakter bangsa Indonesia yang religius, toleran, dan beradab. Ajaran agama mendorong sikap saling menghormati, gotong royong, dan kepedulian sosial. Hal ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun di tengah kemajemukan. Penggerak pembangunan. Agama dapat menjadi motivator bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan. Ajaran agama mendorong umatnya untuk bekerja keras, berinovasi, dan meningkatkan kualitas diri. Banyak lembaga keagamaan yang aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang turut mendukung pembangunan nasional. Agama sebagai penjaga keseimbangan dan harmoni. Agama memberikan tuntunan bagi individu untuk menjalani kehidupan yang seimbang, baik secara spiritual maupun material. Agama mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu agama perekat persatuan dan kesatuan. Meskipun Indonesia memiliki beragam agama, namun nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama-agama tersebut pada dasarnya sama, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Agama mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Agama menjadi sumber inspirasi dan motivasi perjuangan. Agama memberikan inspirasi dan motivasi bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai agama seperti keadilan,
persatuan, dan keberanian menjadi spirit bagi para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pentingnya memahami peran agama. Memahami peran agama dalam berbangsa dan bernegara sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini akan mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan bekerja sama antar umat beragama, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu gotong royong dalam membangun tempat ibadah atau fasilitas umum, bekerja sama antar umat beragama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, menghormati umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah, menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi antar agama. Menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi atas nama agama. Dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kita turut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan harmonis. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Lalu, tugas pokok pemerintah dalam negara. Tugas pokok mendasar pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tugas pokok ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pemerintah memiliki berbagai fungsi antara lain fungsi pelayanan, fungsi pengembangan, fungsi perlindungan, fungsi pemberdayaan, yaitu menyediakan layanan publik yang berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mengembangkan ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, melindungi negara dari ancaman luar dan dalam, menegakkan hukum dan keadilan, menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum dan keadilan, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, pemerintah dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Terima kasih, rakyat berkompeten, rakyat berdaulat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.